Bab ke-10, meminta cerai. Aulia melihat pesan dari nomor tidak dikenal. Pesan itu menampilkan beberapa foto mesra Sandi dan Renata yang bergelung di bawah selimut. Sepertinya mereka berdua baru saja melakukan hubungan suami istri. Aulia langsung mengetahui kalau pemilik nomor itu adalah Renata. Ada sebuah rasa menusuk di dalam hatinya kala melihat foto-foto itu. Tetapi Aulia langsung menetralkan kembali rasa sakit yang menjalar ke ulu hatinya. Bukankah Sandi dan Renata telah menikah? Seharusnya Aulia tidak perlu merasa sakit hati. Aulia sendiri juga yang menyuruh suaminya itu untuk bersikap adil. Meskipun di sisi lain, hatinya mengatakan dia tidak rela. Tetapi Sandi sudah terlanjur memiliki 2 orang istri, yang dimana Sandi harus selalu adil terhadap istri-istrinya. Aulia tidak mau egois, mengingat siapa dia di hati Sandi. Hanya seorang istri yang diinginkan oleh Nenek Sari untuk menjadi pendamping hidup Sandi. Padahal kenyataannya, Sandi sudah memiliki wanita yang sangat dicintainya. Aulia tahu, Sandi sampai melakukan zina dengan Renata karena Sandi ingin bisa bersama dengan kekasihnya itu. Sandi menginginkan anak dari Renata agar mereka bisa bersama. Lalu untuk apa sekarang Aulia bertahan? Apalah dayaku, Mas. Sepertinya aku tidak akan sanggup menjalani pernikahan ini. Buat apa aku bertahan apabila kamu sudah menemukan kebahagiaanmu sendiri? Aku memilih mundur dan akan mencari kebahagiaanku juga. Akhirnya Aulia memandang foto-foto mesra itu. Aulia melihat pesan yang baru saja dikirim lagi oleh Renata. Renata menulis sebuah kalimat bahwa dirinya dan Sandi sangat bahagia. Dan Renata menginginkan kalau Aulia sebaiknya memilih melepaskan Sandi untuknya. Karena Sandi sama sekali tidak mencintai Aulia. Sandi masih mempertahankan Aulia hanya karena sang nenek. Dan suatu saat nanti, pasti Sandi akan menceraikan Aulia. Sandi mengatakan padaku bahwa dia akan menceraikanmu sebentar lagi. Jadi lebih baik sebelum Sandi mengambil keputusan itu, kamu pergi dari kehidupan kami. Aulia meremas ponselnya setelah membaca itu. Renata juga menagih janji Aulia beberapa hari yang lalu, di mana Aulia bersedia untuk berpisah dari Sandi. Sepertinya memang aku harus memutuskan untuk pergi dari kehidupan Mas Sandi secepatnya. Aku akan bicara padanya nanti kalau Mas Sandi sudah pulang. Kumam Aulia berusaha ikhlas. Sepertinya keputusan Aulia sudah bulat. Dia tidak ingin menjadi bayang-bayang Sandi dan Renata. Mengingat dia akan terus merasa tersakiti kalau seandainya memang benar Sandi suatu saat nanti lebih memilih Renata dan menceraikannya. Aulia paham, pernikahannya dan Sandi tidak bisa diteruskan lagi. Toh, Sandi sudah memiliki istri yang sangat dicintainya. Ya Allah, mudah-mudahan ini keputusan yang terbaik. Amin. Aulia membalas pesan itu dengan tangan bergetar. Dia sudah memutuskan untuk tidak akan lagi menghalangi kisah cinta dan Renata. Sedangkan Renata tersenyum puas setelah mendapatkan balasan pesan dari Aulia. Sepertinya dia berhasil menekan Aulia dan membuat istri pertama Sandi itu mundur. Renata melirik Sandi yang sudah terlelap di sampingnya. Renata tahu kalau hati Sandi sudah goyah. Sandi sudah mencintai Aulia. Renata tidak ingin membagi cinta Sandi dengan wanita lain. Dia akan memperjuangkan cintanya karena Sandi adalah pria terhormat, kaya, dan baik. Selain tampan, Sandi juga cinta pertama Renata. Tentu saja Renata tidak akan melepaskan Sandi begitu saja. Kamu hanya milikku, sayang, ucap Renata mengelus pipi Sandi. Ada sedikit rasa sesak di dalam hati Renata kala Sandi tidak mau diajak berhubungan intim.
Tetapi Renata tetap akan sabar, karena sebentar lagi Sandi hanya akan menjadi miliknya. Mereka sudah sejak lama saling mencintai, dan dalam sekejap, Aulia datang menghancurkan harapan Renata untuk bersama Sandi, dan menjadi istri Sandi satu-satunya. Sandi terbangun dari tidurnya. Pria itu mengerja perlahan sebelum membuka matanya lebar. Melihat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 4:30 subuh. Di sampingnya Renata sedang tertidur pula sambil memeluknya erat. Tadi malam, setelah Renata merasa perutnya sakit, Sandi mengelusnya lembut sambil mengoleskan minyak kayu putih. Tidak ada malam panas yang diinginkan Renata, karena Sandi tidak mau melakukannya dengan alasan bahwa keadaan Renata masih lemah. Sandi tidak ingin terjadi apa-apa dengan janinnya. Padahal kenyataannya bahwa Sandi memang belum siap melakukan hubungan itu lagi dengan Renata setelah malam di mana dia membuat Renata hamil. Sandi belum menyentuh Renata lagi. Sandi menyingkirkan tangan Renata di perutnya dengan perlahan. Kemudian dia bangkit dan melangkah ke arah kamar mandi. Pria itu segera mengambil air wudhu dan melakukan sholat subuh. Semenjak menikah dengan Aulia, Sandi kembali menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kewajiban yang dulu sempat dia tinggalkan. Pengaruh Aulia memang sangat besar di dalam kehidupannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aulia dari tadi mondar-mandir di dalam kamar karena menunggu kedatangan suaminya. Deru suara mobil yang sangat dihafal oleh Aulia pun terdengar memasuki halaman rumah yang cukup lebar itu. Sandi langsung masuk ke dalam rumah dan segera mencari keberadaan Aulia. Pria itu sudah merasa rindu kepada wanita cantik yang akhir-akhir ini memenuhi hatinya. Assalamualaikum sayang, ucap Sandi masuk ke dalam kamar. Waalaikumsalam, Mas, sudah pulang? Aulia menyalami Sandi seperti biasanya. Iya, Mas sudah sangat merindukanmu. Maaf tadi pagi Mas langsung ke kantor, karena akan bertemu dengan klien penting. Ucap Sandi merasa bersalah. Aulia terkekeh melihat ekspresi wajah suaminya itu. Nggak apa-apa kok Mas, sekarang Mas mandi dulu. Udah sholat asar kan? Sudah tadi di kantor sebelum pulang. Sini peluk dulu, Mas kangen. Sandi menarik tangan Aulia dan memeluk tubuh mungil istrinya itu. Aulia membalas pelukan itu dengan menelusupkan wajahnya ke dada bidang Sandi. Tetapi tiba-tiba hati Aulia merasa sangat sedih. Dadanya terasa sesak saat Aulia mengingat tujuannya. Mas, Lia mau ngomong sesuatu. Sandi melonggarkan pelukannya. Mau ngomong apa sayang? Aulia merasa sangat gugup. Tapi dia harus segera mengatakan keputusan yang dipilihnya. Sebaiknya kita cerai saja, Mas. Mas sudah memiliki istri lain yang sangat Mas cintai. Bahkan Mbak Renata sedang mengandung anak Mas Andi. Lia tahu bahwa Mas Andi tidak mencintai Lia. Apa yang baru saja kamu ucapkan, Aulia? Sandi terlihat sangat marah dengan rahang yang sudah mengeras. Mas, pernikahan kita dari awal karena paksaan. Bahkan Mas sama sekali tidak menyukai Lia. Stop! Kenapa kamu tiba-tiba berbicara seperti ini? Siapa yang tidak menyukai kamu? Aulia istriku, Mas sangat mencintaimu. Mas tidak ingin kehilangan kamu. Aulia menggelengkan kepalanya. Buktinya, Mas membuat Mbak Renata hamil. Meskipun aku sudah berusaha menerima alasan Mas Andi, tetapi tidak dipungkiri bahwa hati Lia sakit, Mas. Di saat Mas sudah memiliki istri sah, kenapa harus meniduri wanita yang bukan muhrim? Masalah berzina, dan itu memang keinginan kalian, bukan? Sekarang kalian akan memiliki anak. Aku lebih baik mundur
agar Mas bisa menikahi Mbak Renata secara hukum negara. Sandi mengepalkan tangannya. Dia tidak menyangka bahwa Aulia selama ini menyimpan rasa sakit hatinya sendiri. Sandi selalu beranggapan bahwa Aulia sudah memaafkan dan menerimanya. Sayang, dengarkan Mas. Kamu tetap akan menjadi istri dari Sandi Prayoga. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita akan bercerai. Untuk Renata, nanti Mas akan menyelesaikan urusan dengannya. Mas, kamu jangan egois. Mbak Renata sedang hamil dan dia lebih berhak bersamamu. Karena anak kalian membutuhkan status hukum yang kuat. Apa? Apa yang sedang kalian bicarakan? Sandi, kamu menghamili Renata. Nenek, Sandi bisa jelaskan semua ini. Ucap Sandi berusaha mendekati neneknya. Pak! Sebuah tamparan mendarat di pipi kiri Sandi. Nenek tidak menyangka kamu bisa melakukan semua ini. Apa yang telah kamu lakukan pada Aulia? Dia wanita baik dan soleha, tapi kamu telah... Nenek, Bersambung.